Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rizky dengan NPM 45252101117 dari kelas Algoritma dan Pemrograman B. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan program tugas besar dengan judul Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan. Tujuan saya dari pembuatan program ini adalah untuk membantu proses penjualan bahan bangunan mulai dari pengelolaan data barang, transaksi penjualan, hingga penyimpanan data ke dalam file menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu input data barang, menampilkan data barang, mengurutkan harga barang dari yang termurah ke termahal, menggunakan metode insertion sort, melakukan transaksi penjualan, serta menyimpan data dan struk pembelian ke dalam file txt. Materi yang digunakan untuk demonstrasi kali ini dengan judul Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan dengan inputan yaitu selection, repetition, array, function, file, insertion sort, ascending. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita demonstrasi ya. Baik, langsung aja kita lanjut. Di sini di awal baris kita memasukkan dengan komentar untuk menandai kita codingan kita ini dengan nama tugas besar strip algoritma dan pemrograman B grup 2. Saya dari lab NCS. Nama saya Muhammad Farul Rizky dengan NPM 45252101117. Judul saya ini Sistem Informasi Penjualan Bahan Bangunan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Iona Feritawati SSI MT. Materi yang saya gunakan perintah dengan inputan selection, repetition, array, function, file, insertion sort, ascending. Nah, lanjut di sini kita menulis beberapa library. Yang pertama include iStream untuk tipe untuk input atau output, contohnya kayak in atau out. Selanjutnya include string, ini sebagai library untuk tipe data string. Selanjutnya include ffstream, ini library untuk file, untuk offstream, contohnya offstream dan ifstream. Selanjutnya kita menginput beberapa variabel yang kita gunakan untuk function. Ini variabel global digunakan pada semua function, yaitu integer fr jumlah data, f, r, dan fr. Variabel selanjutnya yaitu dengan array satu dimensi untuk menyimpan data barang. Yang pertama string fr nama barang, saya tandai dengan 100 biar bisa input sampai 100 nama barangnya. Untuk integernya ada fr harga barang dan selanjutnya ada fr stok barang. Nah, selanjutnya ada variabel untuk transaksi penjualan. Yang pertama ada string fr nama pembeli, selanjutnya integer fr pilih barang, selanjutnya integer fr jumlah beli, selanjutnya ada integer lagi fr subtotal, selanjutnya ada karakter fr lanjut beli. Untuk yang terakhir variabel transaksi penjualan ada fr total bayar. Nah, di sini ada array lagi untuk menyimpan detail transaksi, struk pembelian. Di sini ada string fr detail nama, ada 100 jumlah indeksnya. Selanjutnya ada integer fr detail jumlah, detail harga, detail subtotal, jumlah item, dan yang terakhir ada karakter untuk simpan stok. Nah, kita langsung ke main programnya. Saya letakkan di bawah. Nah, ini untuk main programnya dengan memasukkan in main, buka kurung tutup kurung.
Dan di sini ada variabel lagi, ada dua variabel yang digunakan pada main program. Yang pertama integer fr pilih menu dan karakter fr kembali menu. Nah, untuk pilih menu ini variabel untuk menyimpan pilihan menu kita. Dan untuk yang karakter fr kembali menu itu untuk variabel untuk kembali ke menu. Nah, di sini ada repetition do while, perulangan menu utama, agar kita saat kita menginput saat kita memulai menu penjualan bahan bangunan ini bisa ke-repeat terus sampai mengeluarkan tanda 6. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Cout kita buat tampilan utamanya, cout menu utama, inline, kemudian pilihan menunya. Yang pertama ada input data barang, terus tampilkan data barang, urutkan harga dari yang termurah ke termahal, lalu transaksi penjualan, simpan data ke file, dan yang terakhir keluar. Nah, di sini selanjutnya ada cout. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, fr pilih menu. Di sini pilih menu, kemudian in, fr pilih menu. Nah, selanjutnya saya menggunakan untuk beberapa menu ini saya menggunakan selection, switch, case untuk memilih function berdasarkan pilihannya kayak gini, ada case 1, case 2 karena menggunakan switch dalam kurung fr pilih menu tutup kurung, dan case satunya input barang, ini fungsi input barang. Terus yang kedua tampil barang, fungsi tampil barang. Yang tiga fungsi urutkan barang. Yang keempat fungsi transaksi penjualan. Yang kelima fungsi simpan file. Nah, untuk yang keenam karena pilihannya keluar, saya menggunakan cout inline. Cout program selesai, terima kasih. Ini untuk pilihan keluarnya. Dan default kalau misalkan pilihan menu ini kan ini menunya ada 1 sampai 6, kalau misalkan lebih dari itu tulisannya akan pilihan menu tidak tersedia. Dan ini ada pilihan kembali ke menu kalau misalkan ada ingin kembali ke menu. Jadi nanti akan lebih jelas kalau misalkan kita udah masuk ke programnya. Nah, ini while kembali ke menu yang saya gunakan tadi, ini karakter. Ini untuk kalau misalkan pengguna atau user mengklik, lebih tepatnya tag, jadi dia akan program selesai, terima kasih gitu. Nah, kita langsung aja ke functionnya, function input barang. Jadi di sini untuk function input barang, function kita menggunakan void fr input barang, dan kita membuat tampilannya input data barang, cout inline. Lalu selanjutnya cout lagi untuk memudahkan pengguna dengan menulis silakan menginput data di bawah ini. Untuk data-datanya ada. Nah, ini masukkan jumlah data barang yang akan dijual. Kita mau jual karena ini input data barang, jadi kita menginput data barang yang sekiranya kita butuhkan gitu, yang akan dijual nantinya. Ini kita sebagai kasir. Lalu di sini saya menggunakan repetition for untuk perulangan sebanyak fr jumlah data. Nah, ini kan fr jumlah data ya di sini. Jadi jika kita masukkan 3, maka nanti data barang yang akan muncul adalah ada 3. Begitupun seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan data barang f+1 karena f-nya sama dengan 0. Jadi nanti data barang pertama dengan cout nama barang, sin ignore ini untuk membersihkan buffer sebelum getline. Jadi karena di atas ini menggunakan sin, dia
kalau misalkan kita tidak menggunakan chain ignore, dia akan tulisan fr nama barang ini tidak muncul gitu, jadi langsung ketutup. Nah, untuk selanjutnya di sini ada getLine dalam buka kurung sin fr nama barang indeks f. Nah, jadi ini untuk menyimpan ke dalam array pada indeks ke f. Nah, jadi ini ada fr harga barang indeks ke f, terus fr stok barang indeks ke f. Jadi dia udah ke save. Jikalau kita sudah input, dia langsung ke save ke dalam array pada indeks ke f. Nah, ini saat sudah mengisi ini, muncul data berhasil diinput. Jadi menandakan bahwa kita sudah menginput data di atas. Nah, selanjutnya fungsi case yang kedua, yaitu fungsi function menampilkan data barang. Diawali dengan void fr tampil barang. Tampilan tampil barang ini tulisannya daftar barang. Selanjutnya kita menggunakan selection if else untuk cek data. Jadi kalau misalkan pengguna atau user langsung memulai dengan klik 2, itu karena kita belum input apa-apa, maka akan muncul belum ada data barang yang disimpan. Nah, untuk else-nya, karena ini kita menampilkan data barang, kita cout nomor, nama barang, stok barang, harga barang. Kemudian repetition, ini pengulangan. Kita menggunakan repetition for perulangan sampai menampilkan semua data dari array yang tadi dari atas kita simpan itu. Ini kita menampilkan f plus 1 karena f nya 0, jadi karena ini urutan. Selanjutnya ada fr nama barang indeks ke f yang kita sudah save tadi akan muncul di sini. Fr nama barang, fr stok, dan fr harga barang. Nanti dia akan muncul sesuai apa yang kita input. Jikalau sudah menginput, jikalau belum, nanti akan teralih ke belum ada data barang yang akan disimpan. Baik, selanjutnya ada cout and line. Di sini saat kita sudah klik 2 dan datanya muncul semua, akan muncul tulisan data berhasil ditampilkan. Selanjutnya kita ke function yang ketiga, yaitu urutkan barang. Karena saya mendapatkan insertion sort ascending, saya mengurutkan harga dari yang termurah ke yang termahal. Ini sama kayak yang tadi ditampilkan barang. Kita menggunakan selection if else untuk cek data. Jadi kalau misalkan user mengklik 3 atau menginput 3, karena kita belum input, maka tidak akan muncul datanya. Baik, ini untuk else-nya. Kita repetition for insertion sort ascending. Nah, kita awali dengan for f sama dengan 1, f kurang dari fr jumlah data f plus plus. Nah, ini ada simpan nilai saat ini variabel ini kita pindahkan dari fr harga. Ini untuk menggeser agar data kita yang di atas nggak hilang. Jadi kita menggeserkan data sementara ke ini untuk kita urutkan. Nah, ini ada R sama dengan F-1. Ini indeks untuk membandingkan dengan elemen sebelumnya. Jadi kita bandingin dengan elemen sebelumnya. Jikalau belum, dia akan belum geser gitu. Nah, di sini ada repetition while. Nah, ini mulai untuk geser elemen yang lebih besar. Nah, saya menampilkan while R lebih besar dari sama dengan 0, operator dan fr key harga yang sudah kita variabelkan tadi, kita sudah bandingkan. Lalu ada fr harga barang indeks ke R, ini kurang dari, atau menggunakan operator atau. Jadi kalau misalkan menemukan key harganya sama
menemukan misalkan dua key harganya sama gitu. Nah, dia akan langsung ini tulisannya FR key harga operator sama dengan FR harga barang indeks R operator dan, jadi dia membandingkan dengan namanya. Jadi namanya dimulai dari yang kayak update-nya A, B, C dan seterusnya gitu. Ya, lanjut. Ini mulai geser elemennya. FR harga barang buka kurung R plus 1 sama dengan FR harga barang indeks R. Ini indeks, maaf. Ini FR nama barang indeks R plus 1 sama dengan FR nama barang indeks ke R. Nah, ini ada R increment, R min, R sama dengan R min 1. Ini untuk mundur ke indeks sebelumnya. Selanjutnya, saat sudah kita masukkan key ke posisi yang benar. Jadi FR harga barang yang indeks ke R plus 1 tadi sama dengan FR key harga, FR nama barang buka indeks ke R plus 1 sama dengan FR key nama. Baik, ini si out and line. Lalu kita, karena datanya sudah rapi, sudah dibenarkan ke posisi yang dari yang termurah ke yang terkecil, kita masukkan lagi repetition for untuk perulangan untuk menampilkan data yang sudah terurut dari yang termurah. Ini for F sama dengan 0, F kurang dari jumlah data, F plus. Di sini si out F plus 1 untuk nomornya, ini nama barang, untuk barangnya ini untuk harganya. Jadi biar terlihat sudah terurut atau belum. Jika sudah terurut, maka data berhasil diurutkan sesuai harga ascending. Oke, selanjutnya kita ke function transaksi penjualan. Nah, seperti biasa kita awali dengan void untuk fungsi FR transaksi penjualan. Di sini ada transaksi penjualan sebagai menu utamanya, menu utama fungsi transaksi penjualan. Di sini ada selection if else, sama seperti tadi. Jika data masih 0, belum diinput sama sekali, maka muncul belum ada daftar barang. Nah, else pertama-tama saya menampilkan data pembeli untuk menginput nama pembelinya. Sini ignore untuk menghapus buffernya, dan dilanjut dengan getLine agar kita bisa menulis nama orang dengan spasi. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan repetition dual, perulangan untuk pembelian barang ini agar daftar barangnya ngulang terus sampai dibilang stop gitu. Ya, ini menunya, menu untuk daftar barang. Selanjutnya ada for. Nah, repetition for, tampilkan semua barang yang tersedia. Ini akan menampilkan data-data yang tersedia yang kita udah input tadi di awal. Dan selanjutnya di sini ada FR pilih barang. Jadi mau barang mana yang mau kita pilih sampai jumlahnya sama dengan jumlah data yang kita inputkan di awal. Ini untuk pilih barangnya. Ini ada FR pilih barang kurang dari 1 atau FR pilih barang lebih dari jumlah data. Jadi validasi untuk pilihan barang. Jadi jika kita memilih pilihan yang tidak termasuk FR jumlah data, maka dia akan muncul tampilan pilihan tidak tersedia. Nah, di sini ada FR pilih barang kurang 1. Nah, di sini ada see out and line. Nah, di sini jumlah beli. Nah, ini jumlah barang belinya nih. Di sini untuk jumlah belinya, misalkan kita mau beli 20 atau sekian. Nah, di sini selanjutnya ada selection if else. Di sini validasi. Nah, di sini validasi stoknya. Jadi kalau misalkan kita melebihi jumlah quantity atau jumlah stok yang kita masukkan di awal tadi, maka akan muncul tulisan see out stok tidak cukup gitu. Nah, di sini ada else, karena kita if else. Nah, jika barangnya cukup,
stok barangnya cukup, maka langsung teralih ke sini, yaitu dengan FR subtotal sama dengan FR harga barang dengan indeks FR dikali FR jumlah beli. Nah, di sini FR total bayar ditambah sama dengan FR subtotal. Nah, di sini untuk menyimpan detail transaksi ke arraynya, di sini FR detail nama, jumlah item, detail nama jumlah item, indeks jumlah item. Nah, ini FR nama barangnya, indeks FR, terus ada detail jumlah, detail harga, subtotal, di beberapa ada yang diubah ke indeks FR untuk detail jumlah dan FR jumlah item, detail jumlah dan detail subtotal tidak di indeks karena itu penjumlahan. Nah, lalu di sini ada update stok barang. Jadi dia akan mengurangi stok, jadi akan terupdate. Jadi kita yang awalnya misalkan kita punya barang 50, jadi kalau ada yang membeli 10, maka stok akan langsung terupdate. Dengan FR stok barang, indeks FR kurang sama dengan FR jumlah beli. Jadi, nah, dan selanjutnya di sini ada subtotal, masukkan subtotalnya dan barang berhasil ditambahkan. Nah, di sini langsung muncul untuk pemilihan apakah mau lanjut beli atau enggak. Di sini saya menggunakan while. Jika lanjut, maka akan looping lagi, akan mengulang lagi dari data daftar barang ini. Itu fungsinya do while. Nah, jikalau tidak, maka total bayar akan langsung muncul hasil dari penjumlahan jikalau tadi ada lanjut belinya. Dan di sini ada muncul simpan struk pembelian. Jikalau user ingin membutuhkan struk pembeliannya, maka akan muncul pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka akan muncul selection filenya ini, file untuk menyimpan struk. Nah, di sini. Nah, jikalau iya, maka ini untuk file simpan struknya offstream fr struk pembelian. Terus lalu kita membuka file txt fr struk pembelian titik open untuk open file struk pembelian txt ini. Kemudian cout sedang membuat struk pembelian, lalu membuat tampilan struk pembelian dengan di dalamnya ada nama pembeli, ada nama barang yang dibeli seperti itu, stoknya, stok barang, kuantiti barang yang akan dibeli, harga barang, total barang. Nah, di sini ada repetition for, perulangan sesuai barang yang dibeli. Jadi nanti akan muncul. Nah, di sini jumlah datanya. Jadi FR struk pembelian F plus 1. Ini untuk misalkan lebih dari 1 ya, 1, 2, jadi lebih rapih gitu. Nah, nanti kita akan coba ya. Di sini ada detail nama indeks F, detail jumlah, detail harga, dan yang terakhir detail subtotal. Nah, jika sudah, akan muncul total keseluruhan FR total bayar. Nah, selanjutnya ada menutup file txt. Di sini akan menutup file txt-nya. Selanjutnya ada menutup, karena menutup file txt kita fr struk pembelian titik close. Nah, buka kurung tutup kurung, dan ini cout struk berhasil disimpan ke file struk pembelian.txt. Nah, di sini jikalau sudah selesai maka transaksi selesai, langsung bawah sini. Jikalau tidak, tadi memilih tidak, maka akan muncul transaksi tidak disimpan. Nah, ini untuk fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima, function menyimpan data barang.
yang diawali dengan fungsi fr simpan file dengan void, lalu selection file lagi untuk cek data. Jikalau belum ada maka tertulis belum ada daftar barang. Nah, jikalau sudah maka akan langsung ke tampilan menyimpan daftar barang ke file. Dimulai dengan file daftar barangnya, offstream, fr file penjualan bahan bangunan, lalu membuka file txt-nya dengan fr file penjualan bahan bangunan .open, dengan open penjualan bahan bangunan.txt ini, terus merekam dan data bahan bangunan, dan ini rinciannya ada nomor, nama barang, quantity, dan harga barang. Dan ini repetition for untuk menampilkan f+1 nya untuk nomornya, nama barang, dan ini sudah langsung ke update ya kalau misalkan tadi transaksi ada yang beli, seperti itu. Nah, jikalau sudah, kita langsung tutup filenya karena kita sudah membukanya tadi. Kita langsung tutup dengan fr file penjualan bahan bangunan .close. Oke, seperti itu, data berhasil disimpan ke file. Nah, mungkin seperti itu untuk ininya. Untuk codingannya mungkin kita bisa lanjut ke CMD-nya ya. Baik, ini untuk main programnya yang tadi saya jelaskan tadi. Ada submenunya, dan misalkan kita coba dulu ya. Kalau misalkan kita coba masukkan ke 2 maka akan, nah, belum ada data yang disimpan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada pilihan kembali ke menu, ya atau tidak. Kita ya saja. Nah, kita mulai, kita kerjakan secara berurut. Pilih menu, kita pilih menu input data barang. Nah, masukkan jumlah data yang akan dijual. Saya akan masukkan 3 saja biar tidak terlalu banyak. Nah, nama barangnya kita input bata, misal bata. Harganya kita taruh 5.000, ininya 500. Nah, nama barang, karena ini dengan inputan kita harus memasukkan inputannya. Ini yang kedua, pasir, taruh 10.000, ininya 200. Yang terakhir, oh ya, karena ini juga bisa spasi, kita coba masukin spasi juga ya. Cat tembok, harga kita coba 5.000 karena ini sama ya. Kita coba juga ini, masukin aja 100. Oke, data berhasil diinput. Nah, berarti data yang kita masukkan sudah terinput. Kembali ke menu ya. Lanjut, kita menampilkan karena tadi sebelumnya belum ada data yang disimpan, karena sekarang sudah ada. Muncul, nah ya kan, muncul bata 500, 5.000, pasir 10.000. Lanjut. Nah, kita lanjut ke 3, urutkan harga dari termurah ke termahal. Nah, muncul dia bata 5.000 karena ini C duluan, B duluan, B 5.000, cat tembok 5.000, pasir 10.000. Nah, muncul data berhasil diurutkan sesuai harga ascending. Lanjut, karena kita belum selesai. Nah, yang keempat, data pembeli, kita masukin namanya, nama saya sendiri saja ya, Farel Rizky. Sudah. Nah, di sini muncul daftar barang mana yang mau kita beli nih. Misal kita mau beli pasir 3, berarti ya 3 jumlah barang yang dibeli, kita masukkan 20 aja, 20. Nah, 20.000 barang berhasil ditambahkan. Nah, ini muncul pilihan beli barang lain atau tidak. Ya, kita tulis ya. Dan di sini untuk daftar barangnya, mau barang apa lagi yang kita beli
cat tembok boleh deh, cat tembok kita beli 250. Nah, oh iya, dia tidak bisa karena stok barangnya hanya 200. Nah, di sini karena kita input 250, stok tidak cukup. Ya, kita masukkan yang satu kita masukkan 10 aja. Nah, beli barang lain. Nah, kita sudah tidak mau membeli barang lagi nih. Nah, tidak. Nah, langsung muncul totalnya yaitu 250.000. Nah, kita mau simpan stok pembelian. Nah, misalkan kita simpan ya, kita coba simpan ya. Nah, stok berhasil disimpan ke file stok pembelian txt. Transaksi selesai. Nah, ini. Nah, mungkin nanti biar sekalian ngelihatnya biar barengan sama file yang kelima, jadi kita nanti aja ya, belakangan biar bareng aja ya. Kita kembali ke menu, lalu kita mau yang kelima. Nah, ini udah, kita udah itu. Nah, karena ini kita sudah selesai, tidak mau lagi kembali ke menunya juga kita bisa tag tanpa harus klik 6 ya. Program selesai, terima kasih. Mungkin seperti itu. Nah, ini kita akan menampilkan hasilan file txt nya. Baik, ini untuk surat pembeliannya yang tadi ada nama pembeli, nama barang, nama yang kita beli, dan ini total keseluruhannya. Dan ini yang satu lagi, yang menu yang kelima. Nah, ini udah otomatis ke update 490, 80 yang awalnya 100 ya, iya 100 jadi 80. Nah, selanjutnya ini lanjut ke pseudocode. Untuk pseudocode-nya ini untuk variabel-variabelnya yang kita gunakan. Tadi kita sudah jelaskan juga. Integer, refer jumlah data, ini variabel globalnya. Ada fr nama barang, indeks 100 untuk bisa input nomor barang sampai 100. Lalu ya ini ada fr harga barang juga, integer, nama pembeli, string, dan sebagainya. Dan ini untuk function input datanya. Fr jumlah data for tampilkan data sama seperti yang kita jelaskan di coding. Dan ini untuk jumlah data yang tampil data. Kalau misalkan belum ada data, dia akan barangnya 0. Dan ini untuk mengurutkannya, ini ada simpan FRQ harga, terus while, geser, and while. Nah, itu ini juga fr nama barang, r plus indeks r plus 1, FRQ nama, function transaksi penjualan, if jumlah data. Dan ini ada function simpan data barang ke file, if fr jumlah data. Lalu ini simpan data, file simpan data, buka file, tutup file. Dan nah, yang ini yang main programnya menggunakan do, tampilkan menu utamanya yang tadi input fr pilih menu, switch dengan case-nya panggil fungsi semua fungsinya satu-satu, dan sudah selesai. Dan ini bahasa alaminya menginisialisasi jumlah data, informasi, mencetak nih karena tadi inmainnya di bawah, fungsi voidnya di atas kan, fungsi seperti ini. Dan untuk flowchartnya nih, jadi zoom, waduh agak pecah ya, agak pecah, dia agak banyak karena ini main program makanya paling banyak. Lalu dilanjut dengan input barang nih, fungsi input barang, menu yang ke-1. Lalu menu yang kedua nih, tampil barang, flowchartnya seperti ini, ada start, mulai, terus ada input output, kondisinya, terus ada variabel ininya, dan ini ada urutkan harga nih n nya di sini. Lalu ada
transaksi penjualan yang tadi lumayan panjang dia. Nih yang penjualan nih udah simpan file. Nah, mungkin sekian demonstrasi dari saya. Sudah menampilkan program, penjelasan awal, terus pseudocode dan bahasa alami, walaupun nggak seberapa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.